Pemirsa, penyidik tidak membutuhkan pengakuan dari tersangka berkaitan dengan kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Polisi hanya membutuhkan memperkuat alat bukti dalam kasus tersebut. Kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Rio Cornelianto di Polda Metro Jaya. Ya Pram, apakah ada perkembangan mengenai kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin? Ya baik Egan dan pemirsa, 10 hari sudah Jessica Kumala Wongso mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan hingga 10 hari ini memang kepolisian masih mengumpulkan barang bukti di mana nantinya barang bukti tersebut akan diberikan ke jaksa penuntut umum untuk nantinya dibawa ke sidang pengadilan. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa memang hingga hari ke-10 ini Jessica Kumala Wongso masih dalam keadaan yang sehat dan juga stabil. Hal tersebut tadi ditegaskan oleh Kabid Dokes Polda Metro Jaya Kompol Musyafak. Dan sementara itu untuk perkembangan terakhir adalah memang hingga saat ini pihak kepolisian masih memperkuat alat bukti di mana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 bahwa alat bukti tersebut adalah diantaranya petunjuk-petunjuk dan juga keterangan saksi dan juga surat-surat serta keterangan terdakwa nanti di pengadilan. Dan dengan itu saja hukum acara pidana sudah dapat menetapkan ataupun sudah dapat menuntut tersangka tanpa harus ada pengakuan dari Jessica sebagai tersangka. Dan berikut pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Iqbal di Polda. Penyidik kasus ini tidak terlalu membutuhkan pengakuan karena di dalam KUHAP alat-alat bukti ada 5 alat bukti. Yang kelima, urutan kelima adalah pengakuan terdakwa. Memang penting tetapi tidak begitu penting. Makanya kami ingin membuktikan alat bukti yang kuat agar ingin kami kuatkan lagi. Polresta Depok bersama KPAI akan segera melakukan tes kejiwaan kepada tersangka begeng, penculik dan pembunuh siswa SD di Depok. Tes kejiwaan itu perlu dilakukan guna mengetahui motif tersangka membunuh korban karena keterangan tersangka selalu berubah-ubah. Penyidik Satreskrim Polresta Depok masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Januar Arifin alias Begeng. Selain tersangka, penyidik juga meminta keterangan sejumlah saksi, baik teman tersangka maupun warga yang tinggal tidak jauh dari rumah korban. Sejauh ini Polresta Depok masih menunggu hasil otopsi korban C dari Rumah Sakit Polri Jakarta untuk pendalaman kasus soal dugaan pedofilia atau adanya kelainan seksual pada diri tersangka. Ini masih dalam pengembangan kita karena tersangka ini masih seringkali berbalik untuk pernyataannya, sehingga tadi kami sampaikan untuk penyidikan kedepannya kita libatkan juga dengan tim psikologi dan tim laboratorium forensik untuk mengetahui secara pasti kepribadian dan perilaku serta kejiwaan dari Januar Arifin alias Begeng, penculik dan pembunuh siswa kelas 1 SD di Depok, Jawa Barat, dikenal sering bersosialisasi di lingkungan tempat tinggal korban. Meski tinggal di Jakarta Timur, Begeng diketahui warga sudah 4 tahun bermain di wilayah Beji, Depok. Kios perkakas dan warung kopi menjadi tempat tersangka Januar Arifin alias Begeng menghabiskan waktunya di Beji, Depok, Jawa Barat. Namun tidak terlihat kecurigaan dari warga sekitar terhadap tersangka. Pasalnya warga sudah mengenal tersangka selama 4 tahun. Begeng dikenal warga sekitar rumah korban sebagai orang yang suka bergaul baik kepada anak-anak maupun orang dewasa. Warga tidak menyangka jika Begeng sebagai tersangka penculikan dan pembunuhan. Sebelumnya tersangka Begeng ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Depok di kediamannya di Jalan Cipayung, Jakarta Timur. Di dalam rumah tersangka polisi menemukan korban J dalam keadaan tidak bernyawa. Pelaku sendiri pernah terlihat bareng sama korban gitu Pak jalan. Bocah kita mainnya sini tiap hari. Oh sama, korban juga sering main. Iya. Dia mainnya sini, sebenarnya ada lahan bocah, main sepedanya sini. Tiap hari. Tapi sehariannya dia main sama anak kecil? Enggak, main deket gede. Itu bocah kenal sama dia. Kenal, banyak bocah kenal sama dia doang. Tapi pelaku tersangka ini kenal sama orang tua korban? Kenal, udah sering beli order ke situ. Sejak di bengkel kalau nggak ada alat, sono belinya. Bang,
nonton dulu ya. Tapi emang dia kerja nggak sih Pak kesehariannya Pak pelaku itu? Kalau katanya ada buka ini percetakan, tapi sekaliannya mainnya di sini gitu. Yang harus selalu terlihat di sini. Iya, nggak jelas. Tapi Bapak sendiri tahu rumahnya dia di mana? Nggak, orang sini nggak ada yang tahu. Taunya Pondok Gede aja, cerita aja. Ibu melihat keseharian namanya deket ya lokasinya. Keseharian pelaku itu seperti apa sih? Biasa aja, nggak ada kelainan, biasa aja. Tapi memang sering mainnya sama anak-anak kecil. Enggak juga sama siapa aja dia. Jadi orangnya gampang, kalau zaman sekarang tuh orangnya gaul gitu. Sama siapa aja dia nggak deket. Setahu ibu dia udah berapa lama di sini main? Sebelum ini ada 4 tahun, 3 tahun udah lama. Udah di sini. Tersangka penculikan dan pembunuhan bocah SD tiba di Mapolresta Depok, Jawa Barat dengan tangan diborgol. Tersangka Begeng langsung menjalani pemeriksaan. Dengan pengawalan ketat dari kepolisian bersenjata lengkap, tersangka penculikan dan pembunuhan siswa SD ini tiba di Mapolresta Depok. Tersangka ditangkap di rumahnya di wilayah Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur. Saat penangkapan, polisi menemukan korban, seorang anak berusia 7 tahun dalam keadaan meninggal. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sebuah motor yang digunakan tersangka untuk menculik korban. Tersangka langsung dimasukkan ke ruang gelar perkara untuk menjalani pemeriksaan. Jamaluddin, siswa SD di Depok, menjadi korban penculikan pada Sabtu kemarin. Ia ditemukan tewas di sebuah rumah di wilayah Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur. Jasad J, bocah korban penculikan dan pembunuhan warga Depok, Jawa Barat, kini masih diotopsi di Rumah Sakit Polri. Ya, pihak keluarga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini dan menghukum pelaku seberat-beratnya. Setelah sehari sebelumnya dilaporkan hilang, J, bocah berusia 7 tahun korban penculikan, ditemukan tewas di sebuah rumah di wilayah Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur. Jasad J ditemukan di dalam kamar mandi rumah milik Januar Arifin alias Begeng. Polisi pun langsung menggelandang Begeng ke Polresta Depok. Zubaidah, ibu korban, tak henti-hentinya menangis mendengar kabar duka dari polisi tersebut. Sementara Neneng, kakak korban, juga terlihat syok dan tidak henti-hentinya menangis. Rumah keluarga korban di Jalan Haji Asmawi, Beji, Depok, Jawa Barat ini pun mulai didatangi kerabat yang melayat. Zubaidah, ibu korban, mengaku tidak menyangka peristiwa penculikan ini merenggut nyawa putranya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu. Ia juga mengaku tidak mengenal tersangka yang kini sedang diperiksa polisi. Zubaidah berharap pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Aja udah matiin anak saya yang tidak berdosa, Bapak. Hukum mati aja, Bapak. Saya nggak ikhlas, Bapak. Sementara saat diperiksa di Mapolresta Depok, tersangka Januar Arifin alias Begeng mengaku tidak menculik dan membunuh korban. Menurut Arifin, aksi penculikan itu dilakukan 2 orang yang tidak dikenalnya yang juga mengancam akan menembak dirinya. Ia hanya mengaku menjemput korban di kawasan kampus Universitas Indonesia dan langsung membawa korban ke rumahnya di kawasan Jakarta Timur. Begeng juga menyangkal membunuh korban. Terus kenapa diculik? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu? Bukan saya. Terus siapa yang nyulik? Ada yang lain. Siapa? Bisa meninggal? Saya nggak tahu. Bisa meninggal kenapa dia? Diapain? Nggak ada apa-apain. Saya nggak tahu. Kenapa bisa di tempat apa? Ya karena saya diancam juga. Diancamnya gimana? Diancamnya kalau antu anak harus dibawa ke rumah. Tapi kamu culik anaknya? Enggak, saya yang nyulik. Siapa? Bukan saya yang nyulik. Siapa yang bawa? Nggak tahu saya juga. Kini polisi masih menyelidiki dan mencari keterangan lebih lanjut untuk mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan anak ini. Sementara jasad korban setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri akan segera diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Ahmad Fauzi, Berita 1, Depok, Jawa Barat. Usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah korban penculikan dan pembunuhan dibawa pulang oleh keluarganya. Keluarga berharap pelaku dihukum maksimal sesuai dengan hukum yang berlaku. Jenazah dibawa pulang keluarga ke rumah duka di Beji, Depok untuk disemayamkan. Rencananya usai disemayamkan di rumah duka, jenazah J akan dimakamkan di kampung halamannya di Garut, Jawa Barat. Sementara paman korban berharap pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sebelumnya J, anak kelas 1 SD diculik dan dibunuh Begeng di rumah pelaku di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
Tindakan penculikan terkuak setelah orang tua J melapor ke polisi karena anaknya tak kunjung pulang dari sekolah pada Sabtu 6 Februari. Yang pasti nggak pernah ada hubungan apa-apa. Mungkin hanya sebatas kenal wajah, karena pelaku itu sering nongkrong gitu, nongkrong di tempat daerah kita gitu, di Beji gitu. Ya rencana insya Allah kita akan makamkan di daerah Garut. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus kematian Mirna di Cafe Olivier. Rekonstruksi berlangsung lebih tertutup dibanding rekonstruksi sebelumnya. Rekonstruksi yang berlangsung sejak Sabtu pagi dihadiri tersangka Jessica Kumala Wongso. Berbeda dengan rekonstruksi sebelumnya, para wartawan tidak diperbolehkan masuk ke dalam halaman Cafe Olivier oleh pihak manajemen Grand Indonesia. Wartawan hanya diperbolehkan mengambil gambar dari luar pagar. Cafe Olivier menutup jendela dengan kain. Di sekitar kafe juga dikelilingi tanaman dan jumlah anggota Polda Metro Jaya pun